Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Responsi Teori Makroekonomi 1, Paralel 8. Sini kami akan menjelaskan tentang resesi. Sebelum masuk ke materinya, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari resesi itu. Nah, resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya, adapun penyebab dari resesi itu sendiri diantaranya adalah produksi dan konsumsi yang tidak seimbang, yang mana faktor produksi dan konsumsi ini merupakan dasar gitu dari pertumbuhan ekonomi, yang mana ketika terganggu maka akan menyebabkan masalah pada siklus ekonomi itu sendiri. Lalu dampak dari resesi beberapa diantaranya adalah ketersediaan barang ya, karena di pabrik mengurangi produksi, lalu pemutusan hubungan kerja PHK yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan juga kemiskinan. Selanjutnya yaitu indikator negara yang termasuk resesi. Dikutip dari thebalance.com, disebutkan ada 6 indikator yang lebih presisi untuk mengetahui apakah resesi sudah terjadi. Keenam indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan produk nasional bruto atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Yang kedua, penurunan PDB sebanyak 1,5%. Yang ketiga, penurunan kegiatan manufaktur selama periode 6 bulan. Yang keempat, penurunan pekerjaan non-pertanian sebesar 1,5%. Yang kelima, menurunnya jumlah lapangan kerja di lebih dari 75% industri selama 6 bulan atau lebih. Dan yang terakhir, peningkatan angka pengangguran sebanyak 2 poin, minimal di angka 6%. Nah, sekarang kita lihat kondisi negara-negara yang terdampak COVID-19, contohnya juga Indonesia. Karena wabah virus ini, terjadi banyak perubahan signifikan, ekonomi pun terguncang. Sebagian besar pekerja jadi work from home, tingkat keefektifan produksi pun menurun. Kemudian, terjadilah penurunan pendapatan secara umum dan penurunan pendapatan perusahaan membuat maraknya PHK. Maka tingkat pengangguran pun meningkat. Wabah yang telah menyerang Indonesia dan perekonomiannya ini telah terjadi sejak Maret, dan berarti telah lebih dari 6 bulan atau 2 kuartal penurunan pendapatan negara ini menurun, gitu, minus. Dan datanya akan dijelaskan oleh Fadil. Terima kasih, Saudari Nurul. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, dilaporkan bahwa produk domestik bruto atau PDB Republik Indonesia pada kuartal 3 adalah minus 3,49%, base year on year. Walaupun bisa dibilang ini lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu kuartal 2, yang sebesar minus 5,32%, tetap saja pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan selama 2 kuartal secara berturut-turut, sehingga dapat dikatakan Indonesia mengalami resesi. Dalam kegiatan perekonomian saat ini, hanya sektor pertanianlah yang pertumbuhannya positif. Oke, berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa resesi adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Apakah yang menyebabkan resesi? Yang pertama, produksi dan konsumsi yang tidak seimbang, inflasi dan deflasi. Selanjutnya, apa saja dampak dari resesi? Yaitu kekurangan ketersediaan barang karena pabrik mengurangi produksi. Dan yang kedua, adanya PHK sehingga menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Sekian dari kami, kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.